Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita memuji syukur kepada Allah dan tidak lupa membaca salawat untuk nabinya, maka pada kesempatan ini mari kita mengingat beberapa hal yang erat kaitannya dengan al-ilmu, erat hubungannya dengan ilmu agama yang dimaksud. Mudah-mudahan dengan mengingat beberapa hal ini menambah semangat kita, atau mungkin mengembalikan semangat kita untuk kembali serius, kembali bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yaitu bahwasanya ilmu itu erat hubungannya dengan beberapa masalah. Di antaranya ilmu itu erat hubungannya dengan keselamatan manusia. Nah, kalau ilmu dunia kita sudah ngerti lah, yang menyelamatkan manusia ilmu dunia itu sangat menyelamatkan lah. Baik dunia cari duit, dunia apapun, sedang di lautan, sedang di udara, sedang di mana saja. Kalau masalah dunia orang akan atau paham bahwasanya perlu ilmu untuk selamat, untuk nyaman. Jadi mau safar, mau berpergian ke Jawa, atau kalau kami ke Lampung saat ini kita sudah ngerti, perlu pengetahuan biar nyaman, biar selamat. Ini sudah rata-rata ngerti, hanya 1-2 orang saja yang nggak ngerti, hanya pikirannya kacau gitu loh, agak idiot gitu mungkin ya. Jadi nggak ngerti itu, tapi secara umum kalau ilmu dunia untuk nyaman itu ngerti. Jadi misalkan ini ada cabai, ada garam, ada kecap, ada apa. Kalau masak sesuatu dengan menu yang lainnya harus beda. Formasinya kan harus beda ya. Mau buat sayur bening gini bumbunya, mau buat bakso gini. Kalau tanpa ilmu tentunya orang jualan bakso nggak laris, nggak laku lah. Kalau tanpa ilmu ngawur gitu, ini kan juga jualan nasi pecel, ngawur gitu ya nggak akan laku. Pecel apa ini? Kan kadang-kadang satu menu dengan yang lain kan bahannya sama tuh, tapi kan formulanya, takarannya yang beda. Jadi secara umum orang akan ngerti bahwasanya ilmu itu membuat kita nyaman, membuat kita itu langgeng hidupnya, membuat enak lah. Kalau beli mobil, duitnya banyak, beli yang mobil tahun 70-an gitu ya orang sudah aduh. Kan ya kalau enggak punya ilmu mungkin gitu. Murah. Beli tahun 70-an agak antik dikit. Nah, tapi nanti enggak bisa mendukung aktivitas dia. Nah, kalau ke anak muda klub Vespa, enggak tahu di Lampung ada enggak klub Vespa ini. Vespa yang dikasih roda banyak. Jadi nanti dikasih tiang-tiang bendera. Di Jawa banyak ini. Ganggu, sering macet karena dia mesinnya mesin kuno, dikasih roda nganggur itu ditaruh di samping-sampingnya roda, jadi ketika muter ikut muter.
Ini kan memberatkan, Pak. Sudah mesin tua, memberatkan. Ditambahi hal-hal yang tidak ada gunanya. Dibuat pendek gini. Jadi kalau kena lubang itu nggak bisa gerak dia. Lebar pendek, repot sekali. Ini cuma 1-2 orang saja. Model-model gini jarang. Rata-rata kok model dunia apa? Ingin nyaman, punya pengetahuan orang ini. Yang enggak punya pengetahuan itu sedikit lah, jarang lah. Orang tapi rata-rata punya. Tapi masalah akhirat ini baru banyak yang enggak mau tahu, enggak mau ngerti. Padahal ilmu agama ini tentunya lebih penting karena keselamatan dunia ini penting, keselamatan akhirat tentunya lebih penting. Jadi kita harus sadar di antara hal yang pokok yang perlu kita perhatikan, ilmu agama itu erat hubungannya dengan keselamatan manusia. Keselamatan dunia ini, akhirat jelas. Di antara yang membuat kita paham seperti ini, di antaranya kita lihat kisah pembunuh 100 nyawa. Ada yang tahu kan ya? Semuanya mengenal kisah ini, kisah yang terkenal sekali kan? Pembunuh 100 nyawa. Tadinya bunuh 99. Tanya kepada seorang ahli ibadah, rajin ibadah gitu. Apakah mungkin untuk bertaubat? Dijawab tidak mungkin. Tidak bisa. Kalau bunuh 1-2 wajar ya? Ya kalau santri pacaran sekali wajar mungkin gitu ya. Maksudnya salah tapi mending. Nah, kalau ustadznya pacaran, ya sudah enggak wajar lagi kan. Ini gini bunuh kok 99. Kalau 1-2 kan lumrah gitu. Kalau masyarakat yang enggak ngerti agama, ya kalau sudah muslimnya kuat ya bunuh 1 itu seperti membunuh seluruh dunia kan. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Kan ya. Orang yang bunuh orang 1 itu seperti bunuh seluruh dunia. Siapa tahu 1 ini turunannya nanti ribuan orang. Yang bunuh ribuan orang berarti kan. Ini kebangetan lah. Nah, karena kebangetan difatwakan tidak bisa taubat. Tidak ada kesempatan taubat. Nah, ini termasuk kelemahan orang yang rajin ibadah. Yang alim, kalau bahasa kita sekarang alim gitu ya, sok alim atau alim gitu. Atau sok suci gitu. Intinya orang yang gaya-gaya suci, gaya-gaya alim. Itu kalau tidak dibarengi ilmu itu risikonya besar. Akan menganggap yang salah-salah itu tidak ada kesempatan untuk taubat. Jadi anak ini mungkin nggak mungkin jadi baik ini. Oh, anak itu nggak mungkin jadi baik. Ngeklaim, ini diklaim gini, klaim gini. Karena dia merasa rajin ibadah. Ini kelemahan orang yang rajin ibadah tanpa didasari ilmu, meremehkan yang lainnya. Khawarij di antara sebab kesesatannya karena merasa ibadahnya lebih hebat daripada sahabat. Meremehkan sholat kalian. Dengan sholat mereka kalian itu dianggap enggak sholat. Dengan ibadah mereka menganggap seperti kalian itu enggak ibadah gitu. Jadi kesesatan karena apa? Menganggap dirinya itu hebat gitu. Orang lain itu sangat rendah. Ini kembali ke masalah. Akhirnya ini orang ini marah ya. Dibunuh sekalian. Biar genap 100. Tadinya kan cuma 99 ya. Biar genap 100 dibunuh sekalian. Berarti gara-gara gak punya ilmu. Orang alim ini terbunuh. Gara-gara gak punya ilmu yang benar. Jadi keselamatan itu ternyata erat hubungannya dengan ilmu. Kalau dia berfatwa benar mungkin gak sampai mati kan ya. Karena gak punya ilmu, fatwanya salah, dia mati. Meskipun kita tidak membenarkan pembunuhan ini. Ya, benar atau salah? Salah. Tapi ternyata ada pemicunya. Ada pemicunya. Dan kita selain dilarang menjadi pelaku kejahatan, kita juga dilarang menjadi pemicu-pemicu kejahatan. Orang ini dilarang membunuh. Orang lain dilarang membuat orang ini semakin membunuh. Intinya orang dituntut tidak hanya meninggalkan kejelekan. Tapi dituntut jangan jadi pemicu kejelekan. Kalau rumah tangga itu suami istri misalkan.
Istri mungkin selingkuh gara-gara suaminya nggak pernah ke rumah, jarang pulang gitu kan ya. Berarti suami pemicu istrinya selingkuh. Selingkuh ini salah apapun alasannya, tapi suami ini punya andil pemicu. Demikian juga dibalik. Suaminya keluyuran ke tempat pelacuran mungkin ya. Kalau istri simpanan masih mending ya. Kalau simpanan saja belum mending. Mungkin kalau simpanan, punya simpanan itu masih tanda tanya. Kalau punya istri simpanan, kalau namanya istri tidak apa-apa kan ya. Jadi mungkin suami ini tidak ke istri simpanan, tapi ke wanita nakal. Melampiaskan nafsunya kepada pelacur dan sebagainya. Ternyata istrinya kurang baik di rumah. Terlalu sibuk dan sebagainya. Jadi istri jadi pemicu. Apa? Suami melakukan kejahatan. Suami ini salah tapi juga pemicunya juga salah. Kalian sebagai santri jangan micu ustadznya untuk marah-marah. Enggak boleh. Ini ustadz ini sukanya gini kita usili lah. Ya, ustadznya marah beneran. Enggak boleh. Demikian juga para asatid enggak boleh memicu muridnya marah. Apa gitu. Salah benar salah gitu misalkan. Intinya kita harus membuat atau menghindari kesalahan dan membuat orang lain tidak terjerumus dalam kesalahan. Itu tugas kita. Jangan hanya sekedar oh saya nggak salah kok. Enggak, tapi buat kita nggak salah jangan sampai orang lain juga berbuat salah. Kita jangan jadi pemicu. Kalian tahu orang tuanya senang sama kalian. Oh kalau mau mondok nih tak tukok nih HP. Paham bahasa Jawa enggak ini? Kalau mau mondok tak belikan HP merek terbaru. Kalau nilaimu ini gini. Intinya kalian tahu orang tuanya sangat sayang sekali. Diancam dikit gitu orang tuanya sudah diancam pokoknya gak gelem mondok. Kalau enggak gini-gini gak gelem mondok karena orang tua ada yang lemah tuh. Akhirnya kalian gunakan kesempatan. Ini tidak boleh. Jadi hendaknya orang memperhatikan situasi kondisi. Kembali ceritanya akhirnya dibunuh ya. Akhirnya alhamdulillah tanya kepada orang lain dinasihati tanya ke sana loh. Ada ustadz, ada kiai, ada orang baik, orang berilmu. Akhirnya datang ke sana, akhirnya dinasihati tidak apa-apa. Apa yang membuat pintu taubat tertutup? Tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi hendaknya kamu tinggalkan negerimu ini, kamu pindah ke negeri lain. Karena negerimu ini agak kacau ini. Jadi karena negerimu ini orangnya kurang sip. Kalau daerah itu sebenarnya kalau buminya itu enggak ada bumi jelek itu kan ya, tapi orang-orangnya ya orang-orang di lingkungan ini kurang bagus, enggak mendukung untuk taubat. Sebenarnya belajar kan di mana-mana bisa toh, tapi kalau enggak mondok enggak bisa konsen. Tahfidz itu sebenarnya di mana-mana bisa. Sopir bisa menghafal Quran, kuli bangunan bisa menghafal Quran, tukang becak bisa menghafal Quran. Enggak ada yang naik becaknya baca itu kan bisa toh. Tapi lingkungan itu pengaruh sekali. Kumpulan dengan siapa itu pengaruh. Nah, kalau mondok gini agak aman ya. Buktinya nanti kalau lingkungan itu pengaruh ketika liburan. Seharusnya liburan kan lebih lancar ya hafalannya. Karena nggak usah belajar pelajaran ini, pelajaran itu. Nggak usah fa'ala yaf'ulu fa'lan. Udah nggak perlu liburan. Tinggal Quran saja kan ya. Tadinya Qurannya waktunya cuma pagi dan petang mungkin sore gitu. Nah, ketika liburan waktunya panjang. Waktunya belajar biasa tiap hari belajar jam 7 sampai zuhur. Bisa untuk Quran. Tapi nanti pulang dari liburan Qurannya berkurang bukan bertambah. Kenapa? Karena lingkungan itu pengaruh sekali. Lingkungan itu bi'ah itu pengaruh sekali. Maka orang ini ketika taubat disuruh pindah. Dan ini kita nanti hidup juga harus seperti ini. Kita harus cari lingkungan yang baik. Dimanapun berada. Kembali jadi keselamatan penting. Nah, di antara yang menyebabkan orang selamat itu punya ilmu. Ini jadi orang tadi terbunuh gara-gara berfatwa salah. Nah, kisah yang lainnya tapi sebaliknya ini. Bunuh orang. Ini kisah sahabat dalam perjalanan ada yang terluka kepalanya ya. Pernah dengar ceritanya tuh? Pernah mestinya ya. Sahabat dalam perjalanan luka kepalanya. Syujja ra'suhu. Kalau nanti kalian belajar kitab fikih masalah jinayat,
luka itu dibagi-bagi. Di antaranya namanya suja itu agak dalam gitu. Tulangnya kelihatan. Jadi mereka itu kalau luka ringan namanya apa, agak berat apa, sampai dibagi itu luka itu 10 gitu. Saya juga nggak hafal. Kalau mau ujian tapi saya hafal, tak hafal dulu. Kalau saya mau ujian saya itu tak hafal. Nah, sorob itu tak hafal. Kalau mau ujian, kalau gini itu kan nggak mau ujian, nggak hafal. Tapi luka itu mereka bagi 10. Di antara yang paling parah itu, yang di antara yang termasuk parah ini, suja ini termasuk kelompok luka besar. Jadi seharus luka yang besar gitu loh, luka yang parah itu hanya. Akhirnya bertanya kepada teman-temannya, boleh nggak tayamum? Ini karena dia terluka. Enggak, kamu kuat kok. Nah, kamu kuat. Anta takdiru alal ma. Kamu bisa pakai air. Akhirnya mandi mati kan ya. Artinya orang ini mandi karena teman-temannya enggak ngasih support. Mungkin kalau enggak mandi dibully mungkin. Takut dibully akhirnya melakukan sesuatu yang dia sebenarnya takut. Takut dibully teman-temannya. Akhirnya dia takut mati akhirnya. Akhirnya cerita ini kematiannya didengar oleh Rasulullah. Rasulullah sangat marah kan. Qatalahumullah. Teman-teman telah membunuh saudaranya ini. Mudah-mudahan dibinasakan oleh Allah. Intinya Rasulullah marah lah. Kenapa enggak mau tanya? Kalau enggak ngerti. Innama syifa'ul as-su'al. Obatnya enggak ngerti itu tanya. Ini. Jadi dari kisah tadi, fatwa yang salah membunuh orang lain. Kasihan yang dibunuh ya. Mungkin istrinya jadi janda. Mungkin anaknya jadi yatim. Kasihan. Intinya berfatwa yang salah berbahaya. Membunuh orang lain. Juga kalau menghukum orang itu hati-hati. Santri pusing ya, sudah pusing lah. Dan jangan-jangan pusing beneran dihukum mati gitu, kasihan. Ya. Kalau santri ngaku pusing-pusing tapi penyebab pusing itu banyak. Kalau sebagai pengurus kalau santrinya itu tidurnya malam-malam ya dibuat tidurnya enggak terlalu Kalau banyak kadang-kadang halaqah pagi itu ngantuk itu banyak di pondok kami, enggak tahu pondok sini. Nah, 3 tahun 4 tahun yang lalu. Karena 3 tahun 4 tahun lalu saya masih ngajar subuh. 2 tahun ini sudah dipecat. Dipecat bukan karena enggak mampu lagi. Enggak mampu datang tiap pagi karena sibuk akhirnya enggak sempat ngajar pagi. Jadi pecat gara-gara itu. Tapi dulu saya menyaksikan santri banyak ngantuk. Kalau di sini mana yang ngantuk ini? Enggak ada ya? Masya Allah. Lampung kota hebat ini. Kalau yang datang ke Al-Furqan anak-anak Lampung terkenal. Saya ngajarkan lama tuh. Putra-putri hebat-hebat. Mungkin yang sana itu sudah pilihan gitu ya. Semangat baru pergi ke sana ya. Itu akhirnya jadi hebat-hebat. Ini taib ini ada yang ngantuk. Intinya hati-hati berfatwa. Berfatwa tadi apa? Enggak bisa, enggak boleh, harus mandi. Ya, mati akhirnya. Jadi jangan khawatir dibully orangnya kalau dalam kebenarannya. Kalau kalian dalam kebenaran jangan takut dibully orang. Biarlah kalian nanti akan tahu siapa saya. Saya ini pengecut atau bukan itu biar saya tahu. Jadi enggak usah khawatir omongan orang kalau kalian dalam kebenaran. Tidur untuk santri nakal ya biar, dituduh santri ini ya biar kalau kalian enggak nakal ya. Kalau kalian dituduh nakal, kalian nakal merasa ya berubah. Kalau merasa kita itu enggak salah kok. Ya nasib ramai sekali ketahuan gitu ya. Temannya bolos tiap hari enggak ketahuan, bolos sekali ketahuan, nasib kan namanya gitu. Ya di apa? Dirahmati oleh Allah biar enggak seperti teman-temannya sering bolos. Jadi bolos sekali ketahuan. Ini dirahmati oleh Allah ini. Ketahuan dulu itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut dibully orang. Kalau memang kita ini hidup di atas kebenaran. Nanti kalian di masyarakat kalau masyarakatnya pemahamannya agak bagus, nyaman kita. Nanti hidup di pemahaman yang agak aneh. Yang masih nyembah batu, nyembah tempat keramat, itu nanti kalian hidup itu mesti agak mungkin dibully itu mungkin. Tidak datang seorang nabi pun kecuali dikatakan kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulun illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Tidak datang sebelum rasul satu pun pasti
dikatakan sahir, penyihir, majnun, gila. Apakah mereka itu saling berwasiat ya? Iya, lewat setan. Jadi kok bisa ya desa ini dengan negeri sana kok sama jawabannya? Ya setan mewariskan. Jadi kan nabi-nabi kan tempatnya pisah-pisah kan ya. Kok jawabannya sama gitu? Ya setan itu memang mau menyebarkan kesetanan seluruh dunia. Ini jadi ilmu penting dalam keselamatan seseorang. Ini. Kemudian yang lainnya sampai jam 6 gitu aja ya. Gak usah lama-lama. Tadi mulai jam berapa? Setengah 6. Saya itu kalau ceramah sebentar agak enak. Kalau lama mungkin sudah gak enak lagi. Karena santrinya juga sudah capek. Baik, lanjut. Ilmu juga erat hubungannya dengan diterimanya ibadah. Jelas kalau ini ya paham ya. Ikhlas dan benar toh. Benar kan harus berilmu. Ya. Nah, syarat ibadah itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Ada yang menyaratkan muslim gitu. Namun kalau yang ngomong 2 juga nggak salah. Karena yang maksud 2 ini adalah kaum muslimin itu syarat ibadah diterima 2. Kan ya? Ikhlas dan contoh Nabi bener. Ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu sembahnya 1. Jadi hari ini nyembah Allah khusyuk. Besok ke kuburan. Ya wali beri aku ini. Itu namanya nggak ikhlas. Ketika Idul Adha dia korban. Sapi, rombongan, kambing, ayam enggak ya? Enggak boleh ya. Kambing, onta kalau kalian ingin terkenal nanti bisa beli onta dikorbankan. Terkenal di seluruh Indonesia nanti. Pondok kalian jadi masuk YouTube rame sudah. Kalau kalian bisa korban onta ya, bawa onta ke sini. Intinya ketika korban orang belas korban. Tetapi setiap tahun tuh di desanya ada tempat keramat punden. Dia juga nyembelih ayam. Di situ, di tempat keramat, di batu, entah di pohon, entah di namanya biasanya seringnya apa? Ada airnya itu sumber-sumber gitu ya. Di mana-mana hampir mirip. Sumber, sendang gitu. Kalau enggak gitu pohon, kalau enggak gitu batu entah watu apa, watu kembar, watu reok, watu gong. Pokoknya kalau enggak bentuk batu, bentuk pohon. Kalau enggak bentuk pohon, bentuk makam. Kalau enggak itu bentuk sumber air. Intinya selain dia kalau Idul Adha berkorban, dia juga ke tempat keramat nggak berpartisipasi, selalu ikut. Kalau ikut terpaksa masih mending. Kalau nggak ikut rumahnya dibakar massa, tidak apa-apa ngasih ayam 1, tolong disembelihkan. Mending ya. Kalau nggak ikut nanti mobil kalian di luar itu kacanya dipecahi warga. Darurat ikut ngasih ayam, tapi untuk makan bukan niatnya untuk sembahan selain itu. Di antara makna ikhlas gitu, sembahnya 1, jangan nyembah Allah, nyembah yang lainnya. Di antara makna ikhlas, tujuannya hanya mengharap ridha Allah. Itu ikhlas itu hanya ridha Allah. Bukan ingin dianggap juara, ingin dipuji. Seorang tanya, orang berjihad, yuridunal ajra wa dzikra. Ingin dapat pahala dan disebut, dikenang jadi pahlawan. Namanya disebar di medsos. Ingin seperti ini. Dai terkenal kelurung dunia misalnya itu, ingin gitu. Ini jihad kebetulan. Ambon ikut. Perang manapun ikut misal ini. Sahabat tanya, bagaimana orang seperti ini kepada Rasulullah? La syai'alah, enggak dapat apa-apa. Jadi ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah, tapi ingin yang lainnya. Ingin terkenal, ingin dikatakan qori, ingin juara, ingin ini itu, ingin disebut, dielu-elukan atau diapakan? Ditinggikan atau sum'ah riya itulah. Tidak ada gunanya. Di antara ikhlas itu apa? Selain hanya 1 sembahnya, besok tidak boleh ke tempat lain, juga harus niatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian menambahkan ikhlas dalam bahasa kita. Ikhlas bahasa Indonesia. Seneng. Jadi ibadah itu harus seneng. Kalian kan sholat kok imamnya cek dawa nih. Imamnya kok panjang sekali. Ya sudah, kemungkinan enggak ikhlas itu.
Masa kalau ikhlas kok, kecuali panjangnya keterlaluan ya. Baca Al-Baqarah itu boleh kalau lengkap kalian tinggal mungkin. Boleh itu, karena para sahabat kan pernah ada kisah gitu ya. Mu'ad baca panjang, sahabat, wah panjang sekali tinggal. Ya, kalau memang terlalu panjang tidak apa-apa, tapi paling di sini nggak terlalu panjang 1 halaman, 2 halaman gitu ya. Kalau Jumat mungkin agak panjang ini, As-Sajdah sama Al-Insan gitu ya kalau Jumat ya. Mungkin sekali 2 kali. Kalau Jumat tuh nggak apa-apa panjang karena ada anjuran dari Rasulullah kalau hari Jumat rakaat pertama baca surat As-Sajdah, rakaat kedua membaca Hal Ata 'alal Insan. Ini dianjurkan. Kalau baca surat Jumat malam Jumat nggak dianjurkan nih, banyak ini. Kalau di kalian nggak ada di pondok, di luar itu gitu. Kalau malam Jumat bacanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Malam Jumat baca itu, dipikir hebat ya. Kalau ingin mengingatkan Jumat caranya baca di subuh As-Sajdah rakaat pertama, rakaat kedua Hal Ata 'alal Insan. Meskipun kalau baca Jumat tadi kalau sekali 2 kali juga tidak apa. Jangan tiap malam Jumat baca surat itu terus. Ini berarti mengingatkan orang dengan caranya sendiri. Ini, ayo kembali. Baik, jadi ikhlas itu harus seneng ya. Nah, adakah ibadah yang seneng? Ada. Nanti kalau sudah dewasa nikah, ngumpuli istri itu seneng itu enggak ada. Enggak ada menyesalnya. Kalian nanti masih kecil belum merasakan. Kalau selain itu keikhlasannya mesti. Ikhlasnya kalau ada duit. Nah, ceramah gini kalau duitnya besar gini mungkin ikhlas ya. Kalau kadang gitu. Orang itu orangnya banyak gini agak semangat gitu. Kalau orangnya dikit loyo ustadznya. Ngajar 2 santri 3 santri loyo. Kalau santrinya 30 Masya Allah. Ini. Jadi ikhlas itu harus semangat dalam segala hal. Meskipun kalau berkurangnya sedikit wajar ya. Kalau kurangnya sedikit tidak apa-apa, tabiat manusia. Kalian kalau mau ujian tahfidz Quran baca semangat ya. Kalau enggak tahfidz, enggak ujian tahfidz, agak kendor dikit ya. Gitu atau enggak? Kalau saya gitu santri. Saya dulu nyantri kalau mau ujian ya semangat. Bahkan ada yang lebih semangat dari saya, enggak tidur semalam. Kenapa? Ini murid saya jadi guru tak tanya. Daripada saya ngulang setahun enggak naik kelas Ustaz. Jadi kalau malam dia baca itu nggak bisa tidur dia kalau ujian mikir jangan-jangan nggak bisa jangan-jangan semalam itu baca terus dia. Nanti ikut ujian siang baru tidur. Nanti besok malam sampai subuh lagi. Karena alasannya nggak bisa tidur daripada ngulang setahun. Kalau nggak naik kan ngulang setahun toh. Nah daripada ngulang setahun beberapa malam nggak tidur nggak apa-apa Ustaz menurut saya ini ahafau dararain kalau kaidahnya fi usul fikih gitu ya. 2 kejelekan diambil yang teringan. Nggak naik kelas itu ngulang setahun itu jelek. Apalagi dia harus nanggung dirinya. Dia sudah santri berkeluarga. Harus biaya dirinya, harus ngontrak rumah kan ya. Biayanya besar. Kalau nggak naik kelas dia ngulang setahun itu bengkak biayanya. Akhirnya dia pakai kaidah 2 kejelekan diambil yang teringan. Nggak tidur semalam untuk sepekan nggak apa-apa. Sepekan saja. Dan lembur itu kalau nggak sering boleh. Maka Rasulullah kalau 10 hari terakhir Ramadan nggak tidur kan? Itu boleh. Kalau tiap hari nggak tidur dilarang. Usoli wa anam dalam riwayat. Kalau tidur tiap hari nggak tidur nggak boleh. Tapi sehari 2 hari nggak apa-apa. Itu dari santri ada yang model gitu. Tapi ini wajar. Ini insya Allah mudah-mudahan nggak syirik kalau nggak diteruskan ya. Jadi ustadz santri ketika mau ujian kan semangat ya. Nggak mau ujian agak longgar. Kalau cuma gini aja enggak apa-apa. Tapi jangan sampai menjadi orang yang enggak pernah pegang Quran kecuali mau jadi imam, mau jadi ujian. Jangan sampai menjadi orang-orang seperti ini. Jadi kalau mau ujian baru baca. Kalau mau jadi imam baru persiapan. Jangan. Kalau mau jadi imam tambah semangat enggak apa-apa, wajar. Kalau mau ujian tambah semangat, tabiatnya manusia. Jadi kalau mau ceramah ustadz persiapan. Kalau di sini enggak persiapan enggak apa-apa karena sebentar, enggak repot. Ini persiapan sudah bertahun-tahun kan kita mondok bertahun-tahun. Baik kembali jadi ikhlas itu diantaranya semangat ya. Jadi tapi kalau semangat ini ada momen-momen saja ya bagus tidak apa-apa tapi jangan sampai keterlaluan ya. Kalau nggak ada momen nggak semangat gitu.
Jadi misalkan di dekatnya ada calon mertua, semangat. Kalau enggak sengaja, ada ustadz di sebelahku, sholatnya lebih kusuk, enggak apa-apa wajar. Tapi jangan sampai nanti kalau enggak ada ustadz, sholatnya gitu. Enggak kusuk sama sekali, jangan. Kalau ada ustadz sebelahnya agak kusuk dikit, tabiat manusia tuh. Jangan kan ustadz ada teman pun nanti agak bagus tuh kalian. Itu ikhlas. Yang kedua syaratnya benar. Benar itu kan ya harus belajar ilmu ya. Nah kalau nggak benar nanti ibadahnya nggak diterima. Contoh dalam hadis ada orang sholat tumitnya kecil gini ya. Dirham itu seberapa? Pernah lihat dirham? Nggak pernah. Sama saya juga nggak pernah lihat dirham. Dinar juga nggak pernah. Jadi ada orang sholat di tumitnya sedirham. Mungkin sekitar segini lah ya. Mungkin diameter 2 sampai 3 cm lah. Atau 1 sampai 3 cm lah dirham itu diameternya. Uang koin gitu. Yang kecil lah, koin kecil lah. 1000-an zaman sekarang itu mungkin. Kakinya itu gak kena air. Akhirnya Rasulullah nyuruh ngulangi wudu, ngulangi sholat. Berarti gak ngerti pun. Bahaya ternyata ibadah gak diterima kan ya. Gara-gara gak ngerti ibadahnya gak diterima. Suruh sholat lagi. Oh gak ngerti Rasulullah. Ya mungkin itu bukan karena nggak ngerti, mungkin gara-gara sembrono, males gitu. Ini males kembali males pengaruh ternyata ya. Males itu pengaruh kalian pintar jadi nggak pintar kalau males itu ya. Kalian punya otak jenius. Ketika rajin menghafalkan 1 halaman sehari itu ringan. Ketika males 1 ayat nggak jadi. Ya, jadi mungkin 1 jam duduk kalau otaknya jenius diberi kenikmatan oleh Allah otak yang lancar. 1 halaman bisa. Pagi nanti sore tinggal lancarkan. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi ketika malas, Masya Allah, malas itu efeknya repot sekali. Kalian satu juz hafal. Di murojaah berapa menit? 30 sampai 60 menit ya. Selesai? 1 juz hafalan lancar 30 menit sampai 1 jam selesai enggak? Selesai. Yakin? Yakin insya Allah. Kecuali Innallaha itu ada kita pernah dekat dengan ustadz murojaahnya gitu. Waduh kapan mari ini kalau gitu enggak kita bahas yang secara umum yang kebanyakan manusia ya 30 menit sampai 1 jam. Coba kalian males sepekan enggak dibaca, males sebulan enggak dibaca, nanti mungkin sehari enggak selesai 1 juz itu. Untuk melancarkan, mengulang, mengembalikan hafalan mungkin sehari nggak selesai. Ya, kalau juz amma mungkin sehari selesai. Juz yang tengah-tengah yang mirip-mirip itu mungkin sehari nggak selesai. Ini efek malas. Kalau nggak malas setengah jam selesai. Gara-gara malas ditinggalkan sebulan baru dibaca lagi. Jadi sehari untuk melancarkan hafalan ini. Malas itu efeknya besar sekali. Kembali kok membahas malas lagi ya. Nah, ini. Jadi sholat disuruh ngulang. Kisah yang lain. Hadis musi'i sholah. Tahu? Hadis al-musi'i sholat tahu itu. Hadis tentang orang yang sholatnya jelek. Masuk masjid sholat 2 rakaat. Salam ke Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irji fa innaka lam tusolli. Sholat lagi baru ngobrol. Mau sholat lagi 2 rakaat. Sholat. Selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat lagi. Enggak sah. Nah, sampai 3 kali akhirnya ngomong ya saya nggak ngerti ya sholat itu gini tiap hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya cepet. Nah, ini dinasihati Rasul, nasihatnya panjang lebar. Di antara yang inti adalah tumakninah. Tumakninah itu ada ketenangan. Jadi rukun, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Intinya ada ketenangan, enggak harus lama loh ya. Enggak harus rukuk 5 menit. Enggak harus sujud 10 menit. Enggak seperti orang-orang peninggalan zaman Hindu. Kalau khusyuk itu semedi. Enggak seperti Sunan Kalijaga. Khusyuk itu enggak harus seperti itu. Tahu kisahnya Sunan Kalijaga? Berguru ke Sunan Bonang. Sunan Kalijaga mau berguru ke Sunan, saat itu belum jadi Sunan. Disuruh jaga toh. Nah, ada yang pernah dengar ceritanya?
Pernah lihat filmnya? Nanti kalau kalian umroh disetelkan film jadul ini. Film yang enggak menarik anak muda. Tapi kisahnya Sunan Kalijaga nuntut ilmu. Akhirnya apa? Dia memahami kusuk itu diam. Gimana? Gini atau gimana? Lupa saya posisinya. Sudah lama enggak ngeliat film ini. Intinya zaman kecil saya ngeliat film ini. Akhirnya kusuk, diam lama. Nggak harus gitu kusuk itu. Sampai ada sarang burung di kepalanya ya. Iya. Sampai sarang burung di kepalanya. Sunannya datang sudah penuh dengan sarang burung. Lumut-lumut, tahu lumut ya? Nah sudah tuh. Akhirnya Sunan Bonangnya Masya Allah. Hebat. Calon murid yang hebat. Diterima jadi murid. Ini pemahaman kusuk yang kacau balau. Kalau kisah ini benar sebenarnya Sunan itu nggak perlu kita agungkan lagi. Parah itu. Kalau saya murid nggak sholat, ya nggak tak terima jadi santri kalau saya. Padahal saya bukan wali. Wali kok nerima murid nggak mau sholat berbulan-bulan. Mengutamakan tongkat daripada tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas dari guru jaga tongkat. Tugas dari Allah kan sholat 5 waktu 5 kali ya. Dia abaikan mengutamakan tugas dari guru. Seharusnya gurunya marah-marah, kamu tak tes gini aja kok nggak lulus. Perintah Allah harus kamu lebih dulukan daripada perintahku, jaga tongkat. Seharusnya sunahnya marah. Tapi sunahnya memuji muridnya. Kalau muridnya wajar karena calon santri belum berilmu, yang gurunya ini yang jadi pertanyaan. Sunan Bonangnya yang jadi pertanyaan. Karena dia guru. Kalau muridnya wajar kan ya? Murid wajar salah, itu gurunya. Mengatakan hebat diterima jadi kalau saya ceramah di luar kalian kalau Jumatan banyak orang gini. Nah, kalau saya Jumatan nyinggung masalah ini di masyarakat orang gini melotot gini marah-marah. Nah, saya menceritakan cerita film kok. Dulu saya SD itu lihat film itu saya tanya Pak Yai, harus sholatnya pripun Pak Yai? Kami kalau nggak sholat digebuki. Ayo sholat. Sunan itu, wali itu, muridnya, calon muridnya yang nggak digebukin, nggak diapa-apakan, nggak sholat, nah gitu ya. Kan nggak sholat hebat itu ya. Pak Kiai Ihsan jawabnya gimana? Sholatnya beda, waduh repot. Sholatnya beda dengan kita katanya. Mulai itu saya nggak tertarik pada kelompok-kelompok orang model-model ibadah seperti itu. Meskipun itu SD kejadiannya, saya lulus SMA baru ngerti agama yang benar. Tapi sudah mulai ketertarikan hilang saya. Kok kalau gitu kan enak toh. Makan daging babi, menurut ini beda syariat saya nggak haram. Nah, nanti zina nggak apa-apa, nggak haram gitu. Nah, kalau orang bisa ngomong seenaknya sendiri kan enak toh. Loh, dulu ada pemahaman Indonesia itu kita punya murid cerita. Dulu itu ke bar minum itu nggak haram seperti minum air gitu. Kalau sudah tingkatan ilmunya katanya makrifah, hakikat atau apa gitu. Kembali ke masalah ya, ilmu penting dengan diterimanya amal. Jadi ilmu penting. Ya, meskipun kisah tadi tambahan saja. Orang nggak berilmu jawab tanya gimana sholatnya beda, ngeles nih. Kiai saya ngeles ini, pinter ngeles. Enak sekali ngomongnya. Saya simpati, saya hilang kepada mereka. Jadi ibadah itu erat hubungannya dengan benar dan salah. Dan benar salah itu tidak semuanya, yang salah ini tidak semuanya dimaafkan. Harus diperbaiki. Maka kita harus meningkatkan semangat kita menuntut ilmu. Kalau ternyata kita nanti salah, ya gimana lagi? Yang penting mau belajar, mau menuntut ilmu. Nanti jadi dalam hadis kalau benar pahalanya double. Idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa in ahta'a falahu ajrun wahidun. Orang kalau milih pendapat ijtihad ulama ini kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah cuma dapat 1. Lah kalau kita ikut ulama gimana? Ya sama insyaallah. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini. Kemudian yang terakhir, jadi ilmu itu selain menyelamatkan juga membuat amalan diterima setelah didampingi dengan ikhlas, dengan pengertian yang telah kita sebutkan secara ringkas. Juga ilmu itu nyaman,
enak, membuat hidup itu enak gitu. Nah, ada kisah sahabat dingin sekali malam-malam berpergian safar diutus Rasulullah, dingin sekali. Akhirnya dia junub, tahu junub ya? Yang kecil nggak tahu, ini mungkin sudah balik semua tahu junub lah. Tahu. Kalau ngompol itu wajib mandi juga, tapi beda dengan mandi junub ya. Kalau ngompol wajib mandi nggak? Wajib, tapi beda dengan mandi junub. Junub itu mirip-mirip ngompol. Tapi beda, nggak banyak gitu. Akhirnya dia ingat firman Allah Ta'ala. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau takut, sakit, suruh tayamum. Tayamum itu secara bahasa itu memakai, menuju itu. Kalau nggak ada air pakailah tanah. Pemahamannya pakailah Akhirnya dia berguling-guling di tanah. Sahabat ini. Kisah terkenal ini, sahabat. Berguling-guling di tanah karena ayatnya apa? Kalau nggak ada air, fatayammamu sa'idan. Pakailah sa'id. Ya permukaan bumi atau tanah gitulah. Akhirnya dia berguling-guling. Datang ke Rasulullah senyum, tertawa. Karena nggak punya ilmu akhirnya kan kacau ya. Mandi tanah, berguling-guling tanah. Gatal semua mungkin rambutnya ya. Mungkin gantengnya berkurang gara-gara tanah semua. Pokoknya repot gara-gara nggak punya ilmu. Akhirnya diajari, oh tayamum itu nggak seperti itu. Tayamum itu dalam riwayat lain cuma gini kan ya. Dalam riwayat boleh dikibas gini kalau banyak kerikilnya. Atau kalau terlalu tebal boleh ditiup. Enggak ditiup, enggak diginikan, enggak apa, langsung aja juga boleh. Nah gitu ya. Nah gini sudah cukup. Enggak perlu berguling guling. Nyaman kan ya? Berpergian. Nah, kan berpergian agak capek ya. Sholatnya kan enggak usah 4 rakaat kan ya. 2 rakaat cukup. Enak kan? Dengan ilmu itu enak. Dengan punya ilmu itu enak. Berpergian. Boleh berbuka puasa? Boleh. Meskipun kadang-kadang ilmu ini dilupakan ketika butuh ya. Tapi yang penting berilmu itu penting. Masalah lupa itu rezeki, nasib ya. Nah, karena saya pernah lupa ilmu ini. Saya pernah itu safar, padahal saya santri seperti kalian gini. Tapi saya lupa kalau safar itu boleh berbuka. Mau mati saya safar itu. Jadi sampai duhur langsung tidur sampai maghrib. Bangun, tak jamak sholatnya. Sudah lemesnya, laparnya. Karena naik sepeda dari Gresik ke Bangkalan. Gresik. Mungkin kalau kalian lihat peta nanti lihat peta. Gresik desa saya bukan Gresik kota. Kalau Gresik kota dekat. Saya itu dari Gresik 25 kilo lebih. Mungkin yang pernah Gresik paknya tahu. Saya sampai ke kota Bangkalan itu naik sepeda. Ke pelabuhan Gresik naik sepeda perahu kecil. Sana ngayuh lagi mau mati rasanya Ramadan. Tapi saya lupa ilmunya kalau sabar boleh ingat habis isya. Ya Allah kenapa saya tahan sampai seperti itu. Ilmu kadang-kadang ya mungkin Allah merahmatiku. Mungkin seandainya nggak lupa mungkin untuk kodok mungkin keberatan gitu ya. Dianggap nikmat. Juga pernah saya umroh. Satu haji atau umroh lupa. Haji kemungkinan. Sholat di sop pertama seneng ya. Di Masjidil Haram sop pertama seneng gak kalian? Seneng, hatiku berbunga-bunga. Ya, karena di sop pertama ya sulit loh. Meskipun bisa tapi sulit kan. Sop pertama enak-enak gini. Allahu Akbar, kita Allahu Akbar ikut ya imam ya. Ada orang-orang yang belum selesai tawaf itu ngawur kalau sudah qomat itu. Pokoknya nabrak sebisanya. Nah, kita tertabrak. Saya bersama mertua tertabrak. Mertua sampai menjatuhi wanita di belakangnya. Sampai teriak-teriak. Ayo Pak. Akhirnya mertua tak bawa, tak cari jalan. Sampai belakang sana baru mengikuti sholat lagi. Balik ngulangi lagi. Sebenarnya itu gak usah ngulangi, gak apa-apa. Lanjut aja ngikut sebenarnya. Jadi gerak itu kalau diperlukan sebenarnya gak membatalkan sholat kan ya. Gerak kalau diperlukan membatalkan sholat gak. Celananya jatuh. Bukan celana, sarung. Sarungnya jatuh ya? Pernah lihat orang sarungnya jatuh sholat? Enggak pernah? Ada yang pernah mungkin ya? Dan orang tua enggak pakai celana dalam, enggak pakai celana luar.
Karena saya masuk masjid pernah. Orang sujud itu kemaluannya kelihatan, bokongnya kelihatan. Saya nyaksikan, Masya Allah. Langsung saya datang, saya tutupkan. Saya betulkan, habis sholat tak beritahu. Enggak terasa toh Pak? Oh enggak. Intinya kalau kalian seandainya merasa ditarik oleh adiknya sarungnya. Nah, dibenarkan atau enggak? Dibenarkan. Kalau kupluk jatuh dibenarkan enggak? Enggak harus kalau ini boleh. Tapi kalau yang jatuh penutup aurat ya harus dibenarkan kan ya? Kalau yang jatuh penutup aurat harus dibenarkan. Oh, lupa bajunya kena najis jubahnya. Tengah sholat, gendong anakku ini kena najis ini. Bagaimana ini sholat? Ya dilepas saja pakai kaos tok kan tidak apa-apa toh ya. Intinya gerak dalam sholat tidak apa. Tapi ilmunya lupa sehingga saya batalkan sholat saya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita berilmu, mudah-mudahan tidak sering lupa gitu aja ya. Ketika dibutuhkan ilmu ini bermanfaat. Jadi tahu ilmu agama itu sangat enak, sangat nyaman dalam banyak hal. Nanti kalian akan merasakan ketika nggak ngerti itu agama repot. Sebagian itu apa? Di kendaraan itu nggak sholat jadinya. Sholatnya ditunda besok atau lusa. Bagaimana sujud rukuknya? Kalau nggak bisa ya nggak sudah sebisanya kan. Karena nggak punya ilmu akhirnya sholatnya dikodok besok, lusa dan lain sebagainya. Dan kenyamanan yang lainnya. Jadi orang yang berilmu akan mendapatkan kenyamanan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nggak kenalan nggak perlu ya. Nah, kalau kenalan saya SD sampai SMA sekolah umum. Cita-citamu jadi apa? Itu pendidikan umum terakhir. Cita-citamu jadi apa? Nggak ada basic agama. Alhamdulillah setelah SMA kok sadar akhirnya mondok di Al-Furqan lulus. Setelah lulus ya dakwah sekitar situ akhirnya ke Saudi pernah sampai bukan belajar kerja. Nah, sambil belajar lah ya. Akhirnya pulang karena nggak kerasan karena di sana cuma kerja ibadah, nggak ada belajar mengajar. Belajarnya dikit, ngajarnya tidak ada. Saya ingin hidup belajar mengajar dan kerja. Prinsip hidup itu belajar, ngajar, kerja. Belajar terus, kerja terus, ngajar terus. Itu prinsip. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Akhirnya ya ngajar. Karena guru baru dikasih job dikit sore hari gitu. Paginya dikit, sore hari. Alhamdulillah. Cuma ngajar siang dan sore. Paginya saya masuk kelas. Saya sudah lulus tapi saya ngulang lagi. Pokoknya ada pelajaran Ustadz kelas 3 saya ikut gitu aja. Karena prinsipnya orang harus belajar. Tapi lama-lama ketahuan juga. Kalau pagi kok ngajar, berarti kalau pagi kok ikut ke kelas, berarti kan apa? Nganggur orang ini. Akhirnya jadwalnya di fully, nggak bisa belajar lagi Pak. Pagi. Ya, mereka tahu kalau saya mulai pagi ikut belajar di kelas yang senior lah, ahli 3 kalau di pondok kami, saya ikut di kelas belajar terus. Tapi ketahuan oleh pembuat jadwal itu ketahuan. Akhirnya lama-lama ya pagi itu di fully. Nggak bisa belajar lah. Oke, alhamdulillah kok ada penawaran belajar jarak jauh. Saat itu ada Lipia jarak jauh online. Alhamdulillah dan ujiannya datang ke Lipia. Kalau sini saya senang karena belajar nanti ujiannya datang. Jadi masih agak bagus lah kalau ujian datang itu. Kalau ujian online itu agak gimana gitu. Karena ini ujiannya langsung. Ini kita akan sampai lulus. Nah, sekarang ya masih belajar terus membaca sendiri, ya ikut online gitu. Intinya saya belajar, ngajar dan kerja. Kalau bisa kalian hidup nanti prinsip seperti ini. Belajar, ngajar, kerja itu jangan tinggalkan. Biar nyaman. Jadi kisah singkatnya gitu. Jadi sampai sekarang pengajar di Al-Furqan. Kalau kangen kadang-kadang nanti Sabtu pagi bisa nyetel saya bagiannya di TV Al-Furqan Sabtu pagi habis subuh. Kalau kangen guyonnya Abu Yahya ini loh. Kalau ilmunya ya sama aja dengan Ustadz yang lain. Tidak beda. Tapi mungkin guyonnya mungkin kalian kangen. Kalau nganggur-nganggur liburan Sabtu pagi saya. Di Al-Furqan TV itu bagiannya Sabtu pagi jam 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.